Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji hanya milik zat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya siang hari ini kita dikumpulkan di tempat mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini, mudah-mudahan hidupnya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan juga mudah-mudahan langkah kita semua ini adalah langkah yang diridhoi, dan mudah-mudahan langkah kita semua adalah langkah yang jauh dari godaan iblis setan yang terkutuk. Amin. Ibu bapak sehat bu pak? Alhamdulillah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Betul tadi kata bapak, pesulap juga nggak bisa melawan kemacetan ya pak ya. Jadi tadi saya turun, nyari ojek juga susah gitu. Padahal saya orang yang paling nggak bisa naik motor gitu. Kenapa kalau naik motor rambut saya turun gitu ya? Gitu aja masalah. Jadi udah terpaksa saya naik motor, ya udah nggak apa-apa ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya membawa satu berita. Saya akan membahas satu hal yang menurut saya teramat penting karena ini jadi trending topik dunia gitu ya. 2 bulan yang lalu ada penelitian, kalau ibu dan bapak pernah mendengar Islamic Country Index gitu. Jadi Washington University 2 bulan yang lalu, dan kebetulan itu ternyata penelitian saya, ibu bapak Januari ini saya akan bikin satu disertasi begitu. Januari ini saya akan masuk ke program kedokteran di Unpad. Saya meneliti tentang hal ini. Ternyata alhamdulillah penelitian awalnya sudah dibikin oleh profesor di Washington di sana begitu. Jadi alhamdulillah ini nyambung banget, dan penelitian saya dari 3 tahun kemarin itu sangat match dan sangat klop. Kenapa begitu? Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita harus mengetahui fakta dan faktual. Di negara X yang 86% orang KTP-nya Islam, oke? Yang kuota hajinya paling banyak, yang umroh aja harus pakai kuota, yang masjidnya banyak banget, yang masjidnya di dalam tempat parkiran, kurang lebih begitu. Itu menempati tingkat negara paling Islami ke 104. 104. Menariknya, Arab Saudi dia mendapatkan dan memperoleh peringkat ke-91. Begitu. Lucunya, uniknya, dan kaget saya, top 3-nya itu nomor 1 justru Finlandia, yang kedua Luxembourg, dan yang ketiga adalah New Zealand. Justru negara-negara yang berlabel Islami dari 208 penelitian ini adanya di bawah-bawah. Pertanyaan besarnya, kenapa negara X ini bisa sampai di tingkat 104? Kenapa begitu? Padahal di sini orang Islamnya banyak, orang Islamnya paling banyak, yang paling meneriakan azan paling banyak, kenapa masjid paling banyak di sini? Di negara X, gitu, hampir keceplosan. Nah berarti pertanyaan saya, setiap yang berlabelkan Islam ini, saya bisa mengambil kesimpulan orang yang Islam belum tentu Islami. Sepakat nggak? Sepakat nggak kira-kira? Oke, kalau gitu pertanyaan saya teman-teman, Islam itu apa sih? Islam itu apa? Jangan-jangan masih ada yang berpikir Isya, subuh, lohor, asar, maghrib lagi. Islam itu apa? Karena yang dinilainya penelitian berdasarkan Islamik, negara yang paling Islam. Islam itu atas kata dasar dari taslim, Islam yang artinya jadi salam, artinya selamat dan sejahtera. Sejahtera. Pertanyaan saya, orang yang selamat pasti sejahtera nggak kira-kira? Orang yang selamat pasti sejahtera nggak kira-kira? Pasti? Atau kebalikannya, orang sejahtera pasti selamat? Contoh, saya dari Bandung jalan kaki ke Bank Niaga di sini, ke daerahnya Masjid Niaga ini, bisa nyampe nggak? Nyampe. Jalan kaki loh, bisa nyampe ke sini? Selamat nggak? Tapi saya sejahtera nggak kira-kira? Nggak mungkin, sakit kaki saya pasti. Begitu? Orang yang selamat belum tentu sejahtera. Oleh karena itu si Indonesia ini, X ini, udahlah Indonesia aja ya. Kenapa kok sampai di tingkat ke-104 padahal labelnya ini Islam? Nah sekarang saya tanya, teman-teman di sini agamanya apa?
Kok jadi nggak pede sih jawab? Agamanya apa? Pertanyaan saya, Islam itu apa? Islam itu hasilnya jadi selamat. Proses menuju selamat. Sementara Islam sendiri artinya apa? Nah, makanya yuk seperti biasa kita kembalikan kepada Al-Quran. Kita buka surat 4 ayat 125. Surat 4 An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Subhanallah. Teman-teman suaranya enak nggak? Enak banget atau enak aja? Tadi dengarnya enak? Ke hati nyaman? Ngerti nggak? Berarti terbukti. Apa surat 4? Kenapa masih banyak orang yang dengarnya enak masa? Ke hati nyaman banget. Ngerti enggak sih? Oke ya, yuk kita lihat. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Wa man ahsanu dina mimman aslama. Dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah? Berarti Islam aslama itu artinya apa? Ikhlas, berserah diri. Oleh karena itu pertanyaan saya, di Indonesia ini banyak orang ikhlas atau enggak kira-kira? Banyak atau enggak? Terbukti kenapa orang labelnya Islam tapi tidak Islam. Sehingga mohon maaf, kalau sekarang saya mau jadi orang yang Islami, kira-kira awal mau jadi orang Islam tuh harus apa dulu sih? Contoh, teman-teman mau telepon pacarnya, misal yang pertama harus apa dulu kira-kira? Oh, punya HP nomor belasan, Pak. Mau nelpon pacar, yang nomor satu apa dulu? Punya pacar dulu kan? Ini jangan ngimpi mau nelpon pacar, nggak punya pacar nggak mungkin. Betul? Berarti awal ibadah saya tahu dulu saya menyembah kepada siapa, betul nggak kira-kira? Nah berarti kalau begitu awal saya mau menjadi Islam, beribadah sesuai dengan Islam, saya tahu dulu apa yang saya sembah, pasti. Sehingga langkah pertamanya harus apa dulu kira-kira habis dari situ? Kan nolnya itu punya dulu, udah lah itu ya. Yang pertama harus apa dulu saya mau ibadah dan mau Islam? Mau telepon pacar, pacarnya udah ada, handphonenya ada, pulsanya ada, terus ngapain kira-kira? Pertama kali? Punya teh? Kalau udah punya telepon, udah, pacarnya udah lengkap, udah selesai, udah semua udah lengkap. Semua datang dari apa sih? Nih, tapi itu nomor 3. Niat itu nomor 3. Saya nanya nomor 1-nya. Karena kalau di Indonesia tidak tahu step 1, 2, 3, selamanya ini nggak akan pernah naik ke 103, 102, 100 nggak pernah naik. Nomor 2-nya apa teman-teman? Kenapa? Sayang berpasti ya sayang. No. Nggak bisa. Nomor 2-nya harus dalam kondisi ingat. Betul? Makanya ingat. Makanya setiap hari ada gini nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada? Supaya apa? Baru punya niat. Tapi nih ingat baru nomor 2 nih. Nomor 1-nya apa kira-kira? Cinta. Cinta itu ada setelah niat, setelah ingat, atau sebelum? Sesudah pasti. Sesudah yang nomor 1 nih, baru bisa cinta. Apa kira-kira? Yakin setelah perbuatan pasti. Teman-teman, ini minuman enak banget. Mau yakin nggak? Enggak, belum nyoba. Betul? Kenal. Jadi nomor 1-nya apa kira-kira? Kenal. Oh jadi pantas aja ini 104 wajar nih berarti. Apa ya? Nggak bisa enggak. Kita ini harus memiliki ini nih.
sadar. Karena tidak mungkin orang akan ingat dan niat dengan baik kalau dia tidak diawali dengan puncak kesadaran. Allahu Akbar, nggak sadar nggak akan sholat dia. Setuju? Sehingga mohon maaf, ada nggak orang yang baca Qurannya hari-hari, hatamnya sering, terus dia hafiz, tahu isi Quran, tapi perilakunya tidak Qurani, ada nggak? Nah, jangan banyak lah, nggak enak, ada aja. Ada, dan saya yakin nggak ada di sini. Di sini semua soleh-solehah ya. Saya lagi cerita di tempat yang jauh sana, di X jauh. Kenapa? Karena jangan-jangan baca Qurannya tanpa sebuah kesadaran. Berarti kalau gitu saya harus tahu dulu, saya lagi ngomong di depan orang sadar atau enggak kira-kira? Teman-teman di sini sadar nggak kira-kira? Sadar? Alhamdulillah. Kita cek dulu kesadarannya kalau gitu. Contoh, hidup yang paling pasti akan apa? Pasti nggak? Pasti. Yakin nggak? Yakin. Pernah nggak? Sip? Kita lihat. Teman-teman, karena saya yakin tadi di sini banyak yang ngerti, abis ini kita langsung terjemahannya, boleh nggak? Supaya menyingkat waktu, nggak apa-apa? Oke. Surat 2 ayat 28. Surat 2 Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Mengapa kamu apa? Kafir. Kafir itu apa artinya? Kafir itu artinya apa? Kafir itu atas dasar kata dari kafaro. Kafir itu artinya tertutup. Sehingga orang yang tertutup dari keinginan Allah pasti hasilnya jadi ingkar. Makanya sekarang kalau ke sebelah itu Ratu Plaza ada cover handphone, ada cover band, cover penutup, betul. Jadi itu translasi bahasa, cover itu tertutup dia. Jadi orang yang tertutup, kira-kira dia sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Jadi sederhananya Allah bilang, kenapa sih nggak sadar? Begitu? Nah, lanjut. Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Jadi kita tadinya apa? Jadi pernah mati nggak? Tadi saya tanya jawabannya apa? Belum. Ciri-ciri tidak. Contreng dulu satu. Perlu diketahui teman-teman, contrengan ini ada 15 waktu saya berbicara di depan orang yang berpenyakit jiwa, begitu ya. Jadi ini masih ada 14 tenang aja. Iya. Karena kenapa banyak orang yang hatam di sini waktu hataman kebaca nggak ini? Baca. Al-Baqarah ayat 28 masih semangat bacanya, masih ayat-ayat pendek lah di sini ya. Padahal Allah bilang, kamu tuh sebelumnya mati, terus kamu hidup. Terus tadi saya tanya, teman-teman, hidup yang paling pasti apa? Mati. Yakin? Yakin. Pasti? Belum. Gimana? Jangan-jangan baca Qurannya nggak pakai sadar. Jangan-jangan kita ini baru membunyikan Quran, tapi belum menjadikan Quran sebagai pedoman. Setuju? Contoh lagi, kita cek dulu nih. Jadi saya kalau ngomong sama orang sadar, bahasa sadar, sama orang nggak sadar, bahasa nggak sadar, gitu aja udah. Setuju? Contoh, setiap hari kita makan. Makan? Untuk apa makan? Untuk hidup. Setiap hari minum? Untuk apa? Hidup. Mantap. Setiap hari bekerja? Untuk apa? Hidup. Menyambung? Setuju? Ketika dikatakan sama orang yang ditanya makan, minum, kerja, jawabannya hidup, ciri-ciri dia tidak memiliki kesadaran, pasti udah. Oh iya. Kalau sekarang mindset kita bahwa makan hidup, minum hidup, kerja hidup, hati-hati nih. Wajar ini. Kenapa? Nggak bisa nggak? Surat 6 ayat 158, silakan. Surat 6 Al-An'am ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Pasti nggak? Yang paling pasti dalam hidup kita apa? Kalau orang memiliki tingkat kesadaran cukup tinggi dan baik, dia selalu akan berpikir setiap makannya, setiap minumnya, setiap bekerjanya hanya untuk menunda kematian. Betul? Makanya mohon maaf, Rasulullah bersabda, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat. Jadi kita ini ingin mati sukses atau hidup sukses? Masih banyak yang berpikir gimana caranya supaya saya hidup sukses, tapi matinya nggak pernah dipikirin. Orang yang matinya sukses udah pasti hidupnya sukses, tapi orang yang hidupnya sukses belum tentu matinya sukses. Jadi kita makan buat apa? Menunda mati atau untuk hidup? Mohon maaf, gimana ini? Dan ini terbukti ketika saya tidak menyadari sesuatu. Sehingga bagaimana kita
khilafah Islam istiqomah, yang kita sekarang boleh jadi bangga dengan berbanyak-banyaknya kuantitas. Tapi mohon maaf, kualitasnya 104 dari 208 negara, yang justru kita kalah sama negara yang labelnya tidak Islam. Jangan-jangan kita bangga sama label, tapi dalamannya kita sedang menekuk dada-dada yang keropos, begitu? Nah, oleh karena itu pertanyaan saya, terus yang harus kita sadari apa kira-kira? Tuh kan suka pura-pura gini nih, nggak mau jawab. Ntar ini diam belum makan apa gimana nih? Kok sampai jam berapa? Oh, berarti yang harus kita sadari apa? Nggak bisa enggak. Mau suka atau tidak, kita ini dihidupkan hanya untuk ibadah, dan ibadah perlu pedoman gitu nggak kira-kira? Oh iya, pedoman manusia adanya di mana? Jadi Quran harus diapain? Terus? Mulai lupa lagi nih. Kan udah dibahas waktu itu, baca, terus? Pelajari, terus? Pahami, terus? Amalkan, terus? Nah sekarang saya tanya, teman-teman sampai hari ini udah di level yang mana? Sekarang saya tanya, kita belajar Quran udah berapa tahun? Kita nih ya, seumuran kita lah, udah belajar Quran, teman-teman udah berapa tahun kurang lebih? Ada 30 tahun? Kurang lebih lah. Sementara harus kita sepakati, Rasulullah bersabda, kalau kamu mencintai Allah, ikutilah Rasulnya. Setuju nggak? Berarti kalau kita tidak mengikuti Rasul, disebut yang dicintai Allah atau tidak? Teman-teman di sini mengikuti sunnahnya nggak kira-kira? Mengikuti nggak kira-kira? Contoh, yuk kita lihat surat 3 ayat 31. Surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Jelas gak? Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Fattabi'uni. Kalau kamu mau cinta sama Allah, ikuti Rasulnya. Setuju? Sekarang saya tanya, kita harus mengikuti sunnah Rasul atau mengingkari sunnah Rasul? Mengikuti atau mengingkari? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad belajar Quran berapa tahun? Wah, yang diikutin aja nggak tahu nih gimana. Nabi Muhammad belajar Quran berapa tahun? 23. Sekarang saya tanya, kita udah belajar Quran berapa tahun? 30. Di kelas mana? Baca lagi. Betul? Yang jangan-jangan kita ini merasa saya umatnya Nabi Muhammad, saya mengikuti sunnahnya. Tapi mohon maaf, urusan yang satu ini kita tidak pernah terpikir bahwa mohon maaf, kita dalam belajar Al-Quran tidak punya target. Betul teman-teman? Sehingga bagaimana kita akan mengikuti fattabi'uni, mau ngikutin Rasul, mau memperbaiki ini, mau Islamnya kafah, pedomannya kita nggak punya target untuk belajar. Contoh, kita belajar harus ada target nggak? Dalam mempelajari sesuatu harus ada target nggak kira-kira? Mohon maaf, SD, target SD berapa tahun? Kalau ada orang yang SD-nya 12 tahun, aneh nggak? Aneh. Karena harusnya 6 tahun naik ke SMP. SMP berapa tahun? Kalau lebih dari 3 tahun, aneh nggak kira-kira? Pertanyaan saya, 30 tahun di kelas baca. Betul? 30 tahun hanya membunyikan huruf, tapi belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Wajar nggak negara kita tingkat ke 104 negara paling Islamis dunia? Betul teman-teman? Pertanyaannya ini harus jadi bahan perenungan kita nggak kira-kira? Oh iya. Bagaimana kita akan memperbaiki? Karena mohon maaf, kalau sekarang ambil potong rata-rata kita belajar Quran 30 tahun, kita punya utang 7 tahun. Jangan-jangan masih di kelas bah. Jadi Qurannya yang pertama harus diapain? Dibeli dulu yang pertama ya. Gue udah punya ya, terus diapain? Dipelajari, terus. Nah, yang jawab sedikit nih. Berarti yang mengulang-ulang dari waktu itu sampai detik ini pasti sedikit. Begitu? 12 ayat 103. Surat Yusuf ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman. Ya, kalau beriman itu artinya apa? Sadar. Setuju? Sebagian besar manusia ini nggak akan sadar karena Allah. Walaupun kamu sangat menginginkannya, walaupun kamu
Sungguh sangat menginginkannya. Jadi mohon maaf, orang yang akan sadar di muka bumi ini sebagian besar atau sebagian kecil? Nah, mudah-mudahan yang ada di sini semua kita sebagian kecil orang-orang yang sadar. Setuju? Sip? Oke, kalau begitu pertanyaan saya, bagaimana kita akan memperbaiki ini semua kalau kita tidak memiliki sadar Quran? Tidak memiliki target dalam mempelajari Quran. Ada nggak? Mohon maaf, nih contoh. Ini di CX ini, sholatnya rajin di awal waktu, tapi habis sholat tetap ngomongin orang. Ada nggak yang begitu? Ada. Sholatnya rajin, atributnya bagus lah, tapi pelit. Ada nggak begitu? Ada. Berarti jangan-jangan dia sholatnya dan tidak dalam kondisi sadar. Kebalikannya apa? Mabuk. Makanya Allah bilang, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Contoh, Allahu Akbar, alhamdulillah, tenang, udah sholat zuhur. Ditanya, tadi zuhur? Udah, alhamdulillah. Baca iftitah? Alhamdulillah. Isi iftitah apa? Yang penting udah baca tenang. Ini jangan-jangan iftitahnya gak paham, Al-Fatihahnya gak ngerti, bacaan pendeknya gak tahu. Assalamualaikum, asal tenang, tenangnya tanpa sebuah kesadaran. Berarti pertanyaan saya, harus kita miliki kesadaran Qur'ani nggak kira-kira? Oh iya, makanya nggak bisa enggak. Quran itu harus disimpan dalam pola kesadaran. Surat 29 ayat 49. Surat Al-Ankabut ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi maunya Allah, Quran ini disimpan di lemari atau di lantai? Disimpan di lemari aja atau di mana disimpannya? Bahwa ayatum bayinatum fi sudur. Masukkanlah Al-Quran ini ke dalam sudurmu, tidak bisa tidak. Ini adalah hardware, softwarenya dalamannya harus nggak bisa enggak, cara instalasinya suka nggak suka, mau nggak mau harus tetap dibaca, dipelajari, difahami, diamalkan dan disiarkan. Setuju nggak teman-teman? Sehingga mohon maaf, contoh hal atau rezeki yang paling mulia, yang paling besar menurut teman-teman apa kira-kira? Rezeki yang paling gede lah, kalau dapat ini happy aja, apa kira-kira? Apa? Nafas. Oke, apa lagi selain nafas? Iman. Apa lagi? Kalau ada yang jawab uang, emas, gitu, rumah nggak ada sih. Dapat uang happy nggak? Tapi mohon maaf, jangan-jangan kita menghabiskan dari hidup sampai mati di sini, kita jalan-jalan sampai nanti titik di sini, jangan-jangan kita belum pernah mendapatkan rezeki yang paling mulia. Surat 2 ayat 269. Surat Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hikmah itu artinya apa? Kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Karena banyak begini, ada orang kecelakaan teman, udahlah ambil aja hikmah. Hikmah apa artinya? Yang penting hikmah cukup. Gak ngerti hikmahnya apa, ngomong tapi tidak memahami. Lanjut ayat. Kepada siapa yang dia kehendaki, lanjut, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Jadi karunia yang banyak di mata Allah ketika seseorang dapat apa? Hikmah. Ketika bisa nafas, kalau nafasnya nggak cocok sama keinginan Allah, akhirnya rugi atau beruntung? Ketika banyak uang tapi dipergunakan tidak cocok dengan keinginan Allah, akhirnya rugi atau untung? Makanya mohon maaf, sedikit orang yang menyadari ketika hidup saya, ketika belum mendapatkan hikmah, saya adalah orang yang paling merugi. Kebalikannya, mohon maaf, kalau ada yang besar, pasti ada yang sedikit. Setuju nggak kira-kira? Sip, kita lihat yang sedikitnya. Jangan-jangan kita tiap hari nyari yang sedikit nih. Surat 2 ayat 155. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Dengan apa? Sedikit. Ada kata sedikit nggak? Jadi yang namanya ketakutan itu sedikit atau banyak? Karena kita terlampau takut, terlampau parno, padahal itu tidak terjadi. Betul nggak kira-kira? Sedikit kata Allah. Lanjut. Kelaparan. Kelaparan sedikit atau banyak? Sekarang saya tanya, lebih takut mana? Ketika saya lapar atau saya tidak paham Quran? Mana yang lebih takut?
Betul? Sejauh ini sampai detik ini mana yang lebih kita takuti? Ketika saya sedang tidak memahami Quran dan ketika saya besok pasti akan lapar. Mana yang lebih takut? Orang mencari makan buat besok bisa menghabiskan seluruh energinya, dia akan was-was ketika dia tahu besok akan lapar. Tapi ketika dia tidak memahami Quran, dia akan merasa tenang saja. Setuju? Oke, lanjut. Kekurangan harta. Lebih takut mana nggak punya duit sama nggak paham Quran? Betul kan? Sehingga curhat, ujung-ujungnya, aduh paling nggak punya duit ini, pasti ujungnya ke situ resah. Sedikit sekali ada, aduh gila nih gua nggak enak, lagi bete, kenapa lagi nggak paham Quran? Ya sedikit lah. Sedikit lah. Nggak pernah ada kan? Nggak pernah. Sedikit soalnya. Jangan-jangan kita ini mengkhawatirkan yang sedikit, yang banyaknya dilupain. Tidak sadar. Jadi mohon maaf kalau begitu, anugerah yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah sebetulnya apa? Hikmah, kefahaman yang Quran yang mendalam, kefahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang mendalam. Jadi kalau saya kasih pilihan teman-teman, mending punya uang miliaran rupiah atau mending dapat hikmah? Dua-duanya. Tapi kalau yang pilih satu, kurang ini juga. Hikmah banyak, duit nggak punya, repot juga. Tapi gimana caranya duit banyak tapi digunakan dengan hikmah? Nah hari ini saya akan membahas itu, baru prolog barusan. Ini bahasannya apa? Hari ini saya akan membahas gimana cara dapat hikmah. Begitu? Tapi karena waktunya habis, kita lanjutkan lah. Oke, sedikit aja sampai jam 1 kan ya? Oh jam 2, ya udah santai lagi kalau gitu. Jadi kalau gitu anugerah paling besar itu apa? Pertanyaan saya, apakah semua orang mendapatkan hikmah? Dapat hikmah nggak semua orang? Kita lihat surat 2 ayat 269, balik lagi. Surat 2 Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah pada siapa yang dia kehendaki. Berarti semua orang akan mendapatkan hikmah nggak kira-kira? Enggak. Hikmah hidayah itu hampir sama lah. Jadi mohon maaf, saya dapat hikmah atau saya tidak dapat hikmah, yang menentukan siapa? Allah. Mulai. Ulangi ayatnya. Allah menganugerahkan al-hikmah. Allah menganugerahkan atau menentukan? Jadi saya mau dapat atau saya nggak dapat, yang tentuinnya siapa? Nah, mulai. Betul? Masih banyak orang yang berpikir di negara X ini, aduh enak banget dia dapat hidayah hidupnya. Yang seakan-akan lagi jalan-jalan di FX nyantai, set hikmah dapat. Gitu. Enggak lah. Berarti mohon maaf nih, yang namanya hikmah hidayah itu diusahakan atau datang sendiri? Berarti terpilih nggak orangnya? Sekarang saya tanya, teman-teman mau jadi orang yang terpilih mendapat hikmah atau tidak? Mau atau tidak? Benar? Serius atau main-main? Serius atau main-main? Kalau orang yang serius nggak mungkin 30 tahun di kelas baca, nggak mungkin. Lo betul nggak? Masuk, mohon maaf nih, ini bukan saya yang nanya. 21 ayat 55. Surat Al-Anbiya ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh, ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ayo, ditanya nggak? Jadi pertanyaan saya ini, kita ini mau serius atau mau main-main? Serius. Wah, pelan jawabannya. Kita ini mau serius atau mau main-main? Serius. Sekarang saya tanya, mohon maaf, ayat yang kita bahas barusan dari awal saya ngomong sampai detik barusan, itu ayat baru bukan? Ayat baru bukan? Bukan. Karena tidak ada the latest update Al-Quran terbaru, nggak ada. Dari dulu juga ayatnya itu, tapi jangan-jangan kita semua ini baru. Bukan baru baca, baru ini. Baca udah 30 tahun kan tadi. Betul? Jangan-jangan 21 ayat 2. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka. Jadi ada ayat baru? Ada nggak? Berarti kalau sampai ini lagi jangan-jangan lanjut ayat.
melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main. Ini mau diadain sama masjid ini berulang-ulang. Kalau tidak ada dalam kondisi kita sungguh-sungguh, percuma. 10 tahun yang akan datang kita ketemu lagi, teman-teman apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah di kelas mana sekarang? Baca. Betul nggak? Miss target kita. Kerja aja pakai target, masa begini nggak ada targetnya? Sunatullah loh, sunnahnya Rasul 23 tahun, minimal lebih 24 tahun nggak apa-apa lah. Ini lebihnya udah mau 7 tahun, apalagi umur 40 tahun ke atas. Oh, makasih aja. Betul nggak? Setuju? Berarti nggak bisa nggak? Kita sekarang harus mulai tahu gimana cara mendapatkan hikmah. Gimana caranya? Nah itu silahkan jadi PR masing-masing. Ya. Nanti cari masing-masing gimana cara dapat hikmah. Setuju? Tapi pertanyaan saya di sini mau serius atau mau main-main? Serius. Benar? Deal? Harus kita harus bikin perjanjian nih. Soalnya kalau ini nggak serius, saya ngomong buang energi, tidak ada perubahan akhlak di sini. Setuju? Udah katakan yang serius. Atau kebalikannya nih, banyak yang serius, ada tangan yang tidak serius. Oke. Kalau gitu mau nggak mau suka nggak suka kita harus bikin perjanjian minimal sama diri sendiri. Kita mulai detik ini mau serius. Dia? Sip? Oke. Gini caranya. Nabi Muhammad mendapatkan Al-Qur'an. Nah, pertanyaan saya, Quran itu apa sih? Quran itu apa sih? Nah, ini semua pura-pura gini nggak suka. Nabi Muhammad dapat Quran, mohon maaf. Dia waktu dulu belajar Al-Quran sama kayak kita gini ya. Silakan dibuka surat dan ayat, bukan begitu nggak kira-kira? Enggak lah, belum ada ini ya. Nah, berarti Nabi Muhammad mendapatkan Quran, dia mendapatkan apa? Wahyu. Nah, ini banyak yang wahyu. Dari jauh wahyu, dari dekat yu gitu ya. Wahyu. Kenapa? Kita lihat surat 10 ayat 15. Surat Yunus ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Pasti banyak yang nolak Quran. Alah, Quran lagi. Pasti banyak begitu. Ganti aja deh udah, malas. Begitulah, lanjut. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Makanya sahabat nanya sama Aisyah, ya Aisyah, akhlaknya Rasul, dijawabnya sama Aisyah apa? Quran. Jadi Nabi Muhammad 100% ngikutin Quran nggak kira-kira? Nah ini ada umatnya yang 30 tahun nggak paham-paham, gimana kira-kira? Betul? Sehingga terbukti dengan bukti empirik, faktual, fakta, penelitian kita nggak bisa nolak. Indonesia negara ke-104 paling Islami, padahal di sini penyumbang haji paling banyak, masjid paling banyak. Sehingga ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu sampai sama Nabi Muhammad disampaikan sama sahabatnya nggak kira-kira? Sahabatnya nyatet nggak? Ada yang di pelepah daun lah, ada yang di apalah macam-macam. Berupa apa? Belum usah belum. Ayat. Oke? Ayat ini dikumpulkan dan dibukukan baru namanya mushaf. Yang ibu bapak pegang sekarang, yang teman-teman pegang sekarang apa? Mushaf Quran. Jadi orang yang baca mushaf Quran udah pasti dapat Quran belum? Belum tentu. Terbukti ada yang hatam, ada yang hafal Al-Fatihah sampai Anas, kelakuannya nggak cocok sama apa yang diomongin. Oke? Berarti jangan-jangan kita masih di kelas di sini nih. Ini PAUD lah, nggak apa-apa. Ya, ini SMP, SMA, kuliah gitu lah. Jangan-jangan kita nggak punya target untuk menggapai Al-Quran yang sesungguhnya. Karena mohon maaf yang ibu bapak pegang pak, ini kita mushaf, betul nggak kira-kira? Orang yang ahli mushaf udah pasti ahli Al-Quran belum? Belum tentu. Oleh karena itu, Quran itu apa? Pura-pura lagi. Quran itu apa? Di atas yang wahyu satu boleh lah, nggak apa-apa ya. Di atas wahyu satu memang benar. Selain itu apa lagi? Tapi sama. Sehingga tadi kenapa saya tanya, saya harus menyinggung masalah ini?
Suatu saat nanti Al-Quran itu akan menjadi penerang di alam kubur. Jadi nggak bisa enggak. Maksud Quran di sini itu cuma ada satu hal, 4 ayat 174. Surat An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia. Hai siapa? Manusia. Nah, berarti ini untuk siapa? Ngomong-ngomong, Al-Quran ini pedoman buat siapa? Buat siapa? Belok dulu sedikit, 45 ayat 20. Nanti kita tanya lagi. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran ini pedoman bagi siapa? Manusia. Berarti kalau ada manusia yang tidak memiliki dan tidak berpedoman kepada Quran, layak nggak disebut manusia? Tidak. Kalau ada orang yang tidak berpedoman kepada Quran, layak nggak disebut manusia? Layak nggak? Jadi sekarang saya lagi berdiri di depan siapa? Karena Quran ini khusus untuk manusia. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang apa bedanya orang dan manusia. Jangan-jangan kita baru level orang, belum disebut level manusia. Kalau bahasa Jawanya wong opo menungso. Kita ini jangan-jangan belum di levelnya menungso. Baru wong di sini. Ya, nanti kita bahas ya. Tapi itu bahan buat perenungan kita. Baik lagi. 174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Jadi Qurannya maksudnya Allah apa? Cahaya yang terang benderang. Ada orang yang baca mushaf hari-hari tapi dia nggak dapat cahaya, ada nggak begitu? Nggak ngerti-ngerti. Tidak mendapatkan cahaya dalam hidupnya. Sehingga kalau saya gambarkan sederhananya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau Al-Quran ini sebagai cahaya, saya akan membuat suatu perumpamaan. Contoh, kita sekarang bisa melihat tulisan, kita sekarang bisa membaca karena punya apa? Cahaya. Berarti nanti kapan-kapan mati lampu di rumah, silakan buka Qurannya masing-masing. Begitu nggak kira-kira? Jadi terang nggak kira-kira? Nggak nyambung kalau kita berpikir bahwa mushaf ini sama dengan Al-Quran. No. Contoh, sekarang kita bisa baca karena ada cahaya nggak kira-kira? Setuju? Kalau ini mati semua bisa baca nggak kira-kira? Katakanlah di rumah teman-teman semua di sini mati listrik lampunya. Mohon maaf, lampunya mati. Cepet. Ke supermarket harus diganti nggak kalau kita mau terang lagi? Nah, kita beli ke supermarket beli apa? Lampu. Begitu masuk kembali ke rumah pasang lampunya, terus nggak nyala, komplain nggak? Komplain. Kenapa? Nah, berarti pertanyaan saya, yang saya beli lampunya atau terangnya? Jangan-jangan ini lampunya banyak, tapi tidak ada satupun lampu yang menyala, begitu? Setuju? Jangan-jangan kita mengumpulkan lampu banyak nih, wajah tuh lampunya udah banyak, tapi tidak satupun di dalam lampu-lampu itu bisa menjadi penerang. Sehingga pertanyaan saya, kalau lampu ini mau terang, lampunya udah benar, butuh yang namanya ini nggak kira-kira? Aliran listrik nggak kira-kira? Betul? Oleh karena itu, teman-teman, apapun yang akan kita lakukan, mau kita pengajian di sini setiap hari, mau kita setiap jam buka Quran, kalau nggak punya ini, kaitan ini, pasti tidak akan pernah mendapati penerang Al-Quran. Jadi kunci hikmah itu sederhana. Harus punya satu ini. Makanya Allah bilang surat 3 ayat 112. Surat Al-Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Diliputi apa katanya? Berarti kalau hina dimuliakan nggak kira-kira? Disukai atau dibenci Allah nih orang yang gini? Mereka diliputi hina di mana saja. Lanjut. Kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Kecuali kalau dia punya perjanjian. Oleh karena itu kita deal-dealan nih. Ini mau serius atau mau main-main? Serius. Kok jadi lemas gini sih? Ini mau serius mau main-main? Karena kalau sampai kapanpun nggak ada janji, hilang di mata Allah. Setuju? Jadi ini teman-teman di sini semuanya orang yang mau berjanji atau tidak? Deal? Deal? Sip, bahasa Arabnya. Duribat sa'alaihimul dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah. Kita harus punya habel.
kemana-mana juga kuatnya. Ini kita butuh kabel, atau bahasa sekarangnya kabel, bahasa dulunya habl. Hablum minallah dan hablum minas. Yang selama ini masih banyak yang berpikir hablum minallah, hablum minannas sendiri-sendiri, begitu. Padahal mohon maaf, hablum minallah, hablum minannas harusnya bersatu Pak kira-kira. Ketika saya sedang hablum minallah, berarti saya harus memiliki hubungan baik sama hablum minannas, begitu nggak kira-kira? Karena kalau nggak ada habl ini, nggak ada perjanjian. Mohon maaf, dipastikan sampai kapanpun tidak akan mendapatkan penerangan. Lampunya banyak bagus. Kan sekarang Qurannya banyaknya ada yang warna-warni, rainbow, banyak. Gitu ya? Tapi jadi hiasan selesai, lampunya banyak. Tapi di antara satu dari rainbow yang terjemahan ini, macam-macam lah. Tapi kita belum tentu mendapatkan cahaya. Cahaya itu hanya diberikan oleh Allah ketika kita punya kabel atau tali perjanjian. Sebelum saya buka perjanjiannya, di sini kita mau janji atau enggak? Mau? Deal? Berarti di sini saya nggak tahu jumlahnya. Di jumlah sini adalah orang-orang yang sedang dan sudah memiliki perjanjian sama Allah. Pulang dari sini berarti harus ada perubahan dan kita lakukan sama-sama perubahan. Setuju? Supaya 104 naik 103, 100 gitu. Mau usah jauh-jauh. Mudah-mudahan jadi nomor 1. Oke? Siap? Siap berjanji? Siap? Deal? Nanti kita tanda tangan masing-masing sama-sama ya. Conference di masjid ini tanggal segini perjanjian kita. Karena mohon maaf, janji sebetulnya sedang janji sama siapa? Hati-hati, bukan sama saya. Tapi janji teman-teman sama Allah. Setuju? Nah, perjanjiannya nggak bisa. Nggak janji ini, nggak ada yang ini. Putus semua. Nggak akan pasti lah. Nggak akan ngerti. Mau dibaca diulang lah, nggak paham. Siap? Sip? Surat 2 ayat 83. Nih perjanjian. Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah. Dan apa? Suruh apa? Berarti sebelum ingat harus apa dulu? Kira-kira ayat ini banyak yang lupa, banyak yang ingat. Ini sadar aja enggak ya? Gimana mau ingat? Dan ingatlah, berarti nggak boleh lupa. Lanjut. Ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, Nah, berarti janji sama kita juga nggak kira-kira? Yes. Lanjut. Yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah. Nomor 1 janji kita sama-sama, jangan musyrik. Hati nih. Contoh, nih ya, contoh. Musyrik itu sesuatu yang dibenci Allah atau disukai Allah? Berarti hidup kita ini hanya untuk mencari ridho. Setuju? Makanya mohon maaf. Di awal sholat baca doa apa? Gimana sih doa iftitah, teman-teman? Allahu Akbar, walham, ikasiro, ibuprotam, terus Fatoro samawati, hani, wana, terus inna, terus lillahi robbil la wabizalika wana mina gitu nggak doa kita? Kita cek surat 6 ayat 79. Surat Al-An'am ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Cocok nggak? Cocok? Jangan-jangan baru tahu juga ini. Cocok ya? Ini wajah tuh. Kita tiap hari ngomong, aku orang yang bukan mempersekutukan Allah. Cocok sama bacaan kita nggak di sini? Iya. Cocok. Boleh kita baca sama-sama? Sebentar yuk, silakan. Jadi ya, 6162 ya. Silakan. Tiada sesuatu belakang lagi kan, benar? Katakanlah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk siapa? Berarti
yang kita tuju siapa? Yang kita cari siapa? Lanjut ayatnya. Silakan. Mulai. Ulangi. Gitu. Tadi bacanya. Betul? Nah ini jangan-jangan kita nggak pernah cross check nih. Betul nggak? Padahal di sini udah jadi tiada sekutu baginya dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Wa ana awwalul muslimin. Sekarang bagaimana saya mau mengemban janji? Gimana saya mau jadi orang yang tidak mempersekutukan Allah? Contoh, teman-teman, kalau Allah ini pencipta atau yang diciptakan? Pencipta atau yang diciptakan? Jadi dia khalik atau makhluk? Setuju? Oke. Berarti kalau manusia apa? Makhluk di sini ya. Manusia apa? Binatang? Bumi? Langit? Surga? Pahala? Nah, mulai. Lagi. Yang menciptakan disebut khalik. Jadi Allah khalik atau makhluk? Berarti di luar Allah disebut? Berarti kalau manusia? Binatang? Surga? Yang menciptakan surga siapa? Berarti surga ini makhluk atau khalik? Pahala? Akhirat? Neraka? Berarti kalau ada orang sholat masih nyari surga dan pahala, berarti dia lagi mencari apa? Ya, musyrik kan dia? Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan musyrik itu seperti semut hitam di dalam batu hitam yang dilihatnya malam-malam. Nggak kelihatan. Makanya butuh penerang. Penerangnya apa? Lihat ini. Janji nomor 1, saya tidak akan mempersekutukan Allah. Ini berjatuh bersiarilasi. Tapi di otaknya, mudah-mudahan ini pahala 27 derajat lumayan di surga belanda. Oke. Siap ya? Deal? Jadi lemas deal? Nomor 1, jangan musyrik. Nah, nanti kita bahas musyrik detail, tapi intinya begini. Nomor 2 ayat 83 paling kan. Dan berbuat baikkanlah kepada ibu bapak. Dan berbuat baik sama siapa? Ibu bapak. Teman-teman mohon maaf nih. Kusut hubungan sama emak bapak, kusut hubungan sama ibu bapak, jangan harap mau paham Quran, nggak mungkin. Kusut hubungan sama ibu bapak mertua, jangan harap pengen mendapatkan keridhaan dari. Jadi nomor 2, tidak bisa tidak harus selalu memperbaiki hubungan ibu dan bapak. Artinya apa? Orang yang sering pengajian harusnya hubungan sama ibu bapaknya semakin baik atau semakin buruk? Ada nggak orang yang sering ngaji hubungan sama emak bapaknya jadi nggak baik? Ada? Ya, berarti kalau saya tidak memperbaiki hubungan ibu bapak, saya lagi termasuk golongan orang musyrik kira-kira. Jauh aja udah, putus lagi nih. Nggak dapat kabel, nggak dapat aliran listrik aja. Nomor 2, memperbaiki hubungan sama ibu bapak. Yang ketiga, kaum kerabat. Istri, suami yang dekat-dekat rumah. Berarti semakin sering kita nongkrong di sini, dalam artian pengajian, dalam artian taklim, mohon maaf, keluarga harus semakin sakinah nggak kira-kira? Ada pengajian yang sering tapi keluarga ancur-ancuran, ada nggak begitu? Berarti indikasi perlu dipertanyakan apa yang dikaji. Karena orang yang pengajiannya benar, orang yang buka Qurannya benar, pasti dia harus lebih sakinah, lebih mawadah, lebih warahmah. Setuju? Lanjut. Anak-anak yatim terus? Dan orang-orang miskin. Berarti kalau gitu orang yang ngajinya benar, orang yang punya janji, minimal mohon maaf, tingkat fakir miskin dan anak yatim di sekitarnya meningkat atau menurun? Mohon maaf, ketika kita tidak memperdulikan 2 ini, sudah pasti ini menambah putusnya kabel sama Allah. Tidak memperhatikan anak yatim, pelit, nggak mau sedekah, nggak ada sedekah, nggak mau berbagi, selesai aja. Lanjut ayatnya. Dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Terus dirikanlah sholat. Baru perintahnya disuruh ngapain? Sholat. Jadi sholat itu memperteguh Allah. Begitu Allah Akbar, ya Allah ya Rabbana.
Dari subuh sampai zuhur saya musyrik nggak ya? Dari subuh sampai zuhur saya udah berbuat baik apa sama ibu bapak saya? Dari subuh sampai zuhur saya udah berbuat baik gimana nih sama suami, istri, anak saya, pembantu saya? Dari subuh sampai zuhur saya udah gimana nih sama anak yatim, fakir miskin? Begitu nggak kira-kira? Wekernya berapa kali sehari semalam? 5 kali. Sampai 5 kali tidak ada perubahan akhlak, aneh nggak kira-kira? 100. Lanjut ya. Dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Kecuali yang akan berjanji, yang akan megang janji ini banyak orang atau sedikit? Makanya saya ulang-ulang, mudah-mudahan yang ada di sini, teman-teman di sini adalah semua orang-orang yang golongannya sedih. Sip? Deal? Oh gitu lah, Mas. Deal? Udah janji kok. Jadi nomor 1 janjinya apa? Tidak mempersekutukan. Ntar ngomong-ngomong nanti kapan-kapan kita ketemu saya tanya lupa lagi kayaknya. Insya Allah ini ada 2. Ada insya Allah Betawi, ada insya Allah ajaran. Kalau insya Allah Betawi nanti datang ke rumahnya insya Allah nggak akan datang biasanya. Insya Allah itu bisa menjadi suatu excuse. Betul? Kita sangat tidak bisa mentoleransi excuse, nggak bisa. Manusia itu pilihannya cuma ada 2. 51 ayat 49. Surat Az-Zariyat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Kalau nggak kanan pasti, kalau nggak iya pasti, kalau mau jadi iman seiman-imannya pasti kafir sekafir-kafirnya selesai. Nggak ada tengah-tengah, nggak ada. Tidak ada gray area di mata Allah. Pilihannya cuma ada 2. Kita ini mau jadi pembuat solusi atau mau jadi pembuat masalah. Setuju teman-teman? Jadi janjinya nomor 1 apa? Jangan bos. Yang kedua, ibu bapak sering minta maaf sama ibu bapak kita. Lebah. Setahun 365 hari, maafnya cuma 1 hari, berarti 364 hari kita dalam kondisi bos. Hati-hati loh. Sama ibu bapak nggak beres, indikasi 25 ayat 77. Nih orang musyrik. Surat Al-Furqan ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada orang-orang musyrik. Berarti kalau orang tidak berbuat baik sama ibu bapaknya musyrik kan dia? Katakanlah sama orang yang tidak berbuat baik sama ibu bapaknya, gitulah kurang lebih. Aduh. Tuhanku tidak mengindahkan kamu. Tuh, tidak mengindahkan artinya apa sih? Cuek. Jadi mulai kita pertanyakan banyak doa yang tidak terkabul, hati-hati nih hubungan sama ibu bapak loh. Karena ketika orang musyrik sudah pasti Tuhannya tidak mengindahkan kamu. Lanjut ya. Melainkan kalau ada ibadatmu, tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Berarti hubungan sama ibu bapak nggak beres, pasti rugi aja mulu, nggak enak, udah pasti. Setuju? Jadi yuk teman-teman, message yang ingin saya sampaikan, dan ini fakta faktual dan nyata. Kita harus mempertahankan negara kita tercinta. Di 104 minimal harus naik 103. Dimulai dari siapa? Dimulai dari siapa? 666 ayat 6. Ayat komen. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang mana? Kalau orang yang beriman sadar atau tidak sadar? Hai orang-orang yang sadar. Berarti ayat ini khusus untuk orang yang mana? Buat kita semua ya. Hai orang-orang yang sadar. Apa katanya? Peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi yang harus kita pelihara siapa? Diri sendiri. Baru kita bisa memelihara keluarga. Kesimpulan besarnya, yuk kita mewujudkan bagaimana Islam yang sesungguhnya, mewujudkan dan membuktikan bahwa kita ini bukan hanya orang yang berKTP Islam, berketurunan Islam, berlabelkan Islam, tapi berislam dan berakhlak Islam, akhlakul karimah. Setuju teman-teman? Sip? Bisa dipahami?
Tidak mungkin itu semua tanpa memahami pedoman, tanpa menjadikan Al-Quran sebagai lifestyle hidup. Sekali lagi, tidak bosannya saya berpesan untuk diri saya dan untuk teman-teman. Mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai sebenar-benar pedoman, bukan hanya kitab yang saya bunyikan hurufnya, tapi saya baca, pelajari, fahami, amalkan, siarkan dengan memegang tali perjanjian sama Allah. Saya nggak akan musyrik, berbuat baik sama ibu bapak, sama karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, berkata-kata baik, dan semua itu dilakukan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Setuju? Janji? Janji? Deal? Silakan tanda tangan masing-masing ya, perjanjiannya. Karena teman-teman mengatakan pulang dari sini suka nggak suka, mau nggak mau. Terakhir surat 61 ayat 2 dan 3. As-Saff ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, Hai orang-orang yang sadar. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Udah ngomong jadi semua? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa ngomong tapi nggak dikerjain? Betul? Kalau ngomong nggak dikerjain disukai atau dibenci? Lanjut ayat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Silahkan resiko ditanggung masing-masing, gitu ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham? Atau puyeng? Paham? Puyeng gimana? Tapi jujur, saya berharap teman-teman yang ada di hadapan saya ini semuanya dalam kondisi yang puyeng. Saya berharap. Kenapa? Tidak mungkin petunjuk datang kalau kita tidak melalui fase yang namanya kebingungan, betul? Nah, jadi kita harus bingung dulu. Bingung nggak teman-teman? Bingung. Bagus kalau bingung. Satu ayat lagi boleh nggak? 93 ayat. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Apa katanya? Bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Berarti petunjuk datang setelah orangnya apa? Bingung. Makanya mohon maaf dari tadi saya banyak nanya supaya teman-teman semua di sini bukan berpikir. Ngapain saya datang-datang ke sini bikin bingung? Karena bingung itu datang dari berpikir. Jadi saya banyak nanya supaya kita bukan bingung ya, bukan. Bisa banget saya datang ke sini. Oke? Itu saja, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, yang selalu satu membaca, pelajari, fahami, amalkan dan persiarkan Al-Quran, dan tidak bisa tidak memegang tali perjanjian habel atau kabel sama Allah supaya kita terus terang benderang dengan jalan musyrik, selalu berbuat baik sama ibu bapak, selalu berbaikan sama kerabat, karib kerabat, keluarga, dan anak yatim dan fakir miskin. Mari kita sama-sama memelihara diri sendiri dan keluarga. Mudah-mudahan Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya datang ke sini diskusi. Kalau ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih, waktunya habis. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang nanya ya? Nggak ada yang nanya? Oh ada satu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat saja, pertanyaannya dua. Ya. Yang pertama, saya ingin memberikan masukan ya. Ya. Tadi Pak Abu Muhammad tadi kan memberikan contoh ketika kita ingin menelpon pacar gitu. Mungkin yang saya kritisi di sini adalah menggunakan pacar sebagai contoh. Karena Islam sendiri kan melarang kita berpacaran ketika kita belum menikah. Jadi mungkin di sini umat Islam yang ada di masjid ini harus diteruskan lagi pemahamannya. Ketika memahami pacar itu boleh, bolehnya di mana? Karena kita punya pacar, sebelum menikah kita harus pacaran dulu misalnya. Jadi mungkin next time nggak pacaran, atau mungkin dijelaskan lebih lanjut. Sama yang kedua, kenapa yang dijadikan barometer Indonesia pada posisi 104 ini? Dari Washington apa dari? Ya. Itu kan kita juga harus tahu lebih jauh variabel yang dipakai penelitian itu apa gitu. Jadi kenapa Islam itu diskusikan seperti itu? Jadi harus jelas juga gitu, jangan sampai saya juga belum tahu apakah yang membuat itu orang kafir atau orang Islam yang tinggal di sana gitu. Dan kualitasnya juga saya juga belum tahu. Jadi ya baik juga sih buat contoh gitu, buat motivasi, tapi alangkah baiknya kenapa jadi posisi itu sebenarnya apa aja yang ya susah juga gitu. Dan mungkin demikian. Yang pertama, parameter indikator Islamic country di sini dibikin sama semua orang, jadi ini dia netral.
Orang Islam ada banyak lah macam-macam. Yang dilihatnya adalah tingkat kesejahteraan penduduknya. Sesuai dengan kata salam tadi. Karena Allah mengajak kepada Darussalam kan gitu. 10 ayat 25. Surat 10 Yunus ayat 25. Allah menyeru manusia ke Darussalam. Darussalam ini maknanya adalah selamat dan sejahtera. Berarti tingkat yang dinilai sama Islamic Index ini nanti boleh dilihat di jurnalnya, Mas. Cek aja di Google, banyak kok. Yang dilihatnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. BKKBN 2010, 2011 peningkatan fakir miskin di Indonesia hampir mencapai 39%. Tahun ini belum selesai tahunnya, hampir naik 42%. Pertanyaan saya, ketika negaranya sejahtera, kira-kira peningkatan fakir miskin meningkat atau menurun? Bukti indikator parameternya apa? 17 ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Terjadi kan? Lanjut. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dan ini terjadi. Bukti empirik berikutnya 59 ayat 7. Apa saja harta rampasan fai'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Sekarang gimana nih? Kalau ini beredar di antara orang kaya, berarti gap antara kaya dan miskin ini terjadi gap yang sangat besar. Sekarang pendapatan atau kita hitung dari segi UMR, tidak mungkin negara yang lama dia akan demo ya asli banget. Dari situ kali. Saya tidak mempermasalahkan apanya, tidak mempermasalahkan siapapun yang menghitung. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah pelajaran untuk memperbaiki diri. Begitu aja sih sebetulnya. Gitu. Dan masalah tadi pacar, saya itu cuma bahasa selentingan sih sebetulnya, Mas. Gitu. Dan saya yakin di sini ngerti lah masalah pacar, gitu ya. Dan saya yakin di sini banyak yang nggak punya pacar lah, gitu. Oke, Mas? Thank you. Ada lagi? Ustaz, Ya. 25 menit sudah berlalu dari Oh iya, urusannya. terima kasih. Mohon maaf.